Oke, perkenalkan kami dari kelompok Breakideo. Di sini kami akan menjelaskan tentang data storytelling dari kelompok kami. Pertama, saya akan menjelaskan tentang background. Pertumbuhan platform streaming seperti Spotify telah mengubah cara kita mendefinisikan kesuksesan sebuah karya musik. Saat ini, popularitas bukan lagi hasil dari intuisi semata, melainkan fenomena yang dapat diukur melalui analisis dataset Spotify 2023. Kita akan mengeksplorasi bagaimana variabel musikal dan strategi distribusi bekerja sama dalam menentukan angka stream sebuah lagu. Pada proyek UTS, kelompok kami telah melakukan analisis data terhadap dataset Spotify 2023 untuk mengidentifikasi hubungan antara popularitas lagu dengan instrumen maintenance, tempo, atau BPM, serta keterlibatan lagu dalam berbagai playlist digital. Hasil analisis awal menunjukkan bahwa popularitas lagu bersifat multifaktorial dan tidak ditentukan oleh satu variabel tunggal. Namun, hasil analisis dari proyek UTS tentunya belum cukup untuk memberikan pemahaman yang intuitif dan komprehensif, khususnya bagi orang awam seperti manajemen atau divisi pemasaran. Oleh karena itu, diperlukan tahap lanjutan berupa visualisasi data dan data storytelling agar pola perbandingan serta hubungan antara variabel dapat disampaikan secara lebih jelas, komunikatif, dan mudah dipahami. Melalui proyek UAS ini, analisis yang telah dilakukan pada UTS dikembangkan lebih lanjut dengan memanfaatkan visualisasi interaktif menggunakan table out serta disusun dalam bentuk narasi data atau data storytelling yang meruntut. Pendekatan ini diharapkan mampu membantu pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam memahami karakteristik lagu populer, faktor yang mempengaruhi popularitas, serta implikasinya bagi strategi bisnis di industri musik digital. Nah, selanjutnya, tujuan dari data storytelling ini adalah untuk menginterpretasikan hasil analisis data Spotify 2023 ke dalam bentuk narasi yang runtut dan bermakna. Sehingga hubungan antara karakteristik lagu, strategi distribusi, dan tingkat popularitas dapat dipahami secara strategis, bukan hanya secara statistik. Melalui data storytelling ini, hasil analisis pada proyek UTS kami tidak hanya ditampilkan sebagai angka atau grafik, tetapi dijelaskan sebagai rangkaian temuan yang saling berkaitan. Pendekatan ini membantu menjelaskan bagaimana karakteristik musikal lagu seperti danceability, energi, valence, tempo, serta keterlibatan lagu dalam playlist digital berkontribusi terhadap tingkat popularitas lagu di Spotify. Storytelling ini ditunjukkan untuk audiens seperti manajemen, tim pemasaran, dan pihak yang terlibat dalam strategi distribusi musik digital. Narasi disusun agar audiens dapat memahami pola dan implikasi data tanpa harus memiliki latar belakang teknis di bidang analisis data. Dengan adanya data storytelling, proyek ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan terkait faktor-faktor utama yang membedakan lagu populer dan tidak populer, serta bagaimana informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dalam industri musik digital. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Frederick Alfred. Baik, saya Frederick Abulson dan saya sekarang akan menjelaskan di slide visualisasi dan insight. Nah, grafik di sini menunjukkan bahwa lagu kurang populer memiliki rata-rata danceability, energi, dan valence yang sedikit lebih tinggi dibandingkan lagu populer. Pola ini menunjukkan bahwa tingginya danceability dan energi tidak secara otomatis menjamin popularitas lagu. Lagu-lagu yang sangat energi dan upbeat cenderung lebih banyak muncul pada kategori kurang populer.
Sementara lagu populer justru memiliki karakteristik musikal yang lebih moderat dan seimbang. Temuan ini bertolak belakang dengan anggapan umum bahwa lagu yang lebih energi dan mudah untuk ditarikan akan lebih populer di Spotify. Tapi bagi industri musik dan tim pemasaran, hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan popularitas lagu tidak cukup hanya mengoptimalkan karakteristik musikal. Strategi promosi, penempatan playlist, dan exposure platform memiliki peran yang lebih krusial dalam mendorong popularitas lagu. Visualisasi ini menunjukkan bahwa populer dan kurang populer memiliki distribusi nilai acousticness yang relatif mirip, dengan median berada pada tingkat rendah hingga menengah. Untuk instrumentalness, sebagian besar lagu baik populer maupun kurang populer memiliki nilai yang sangat rendah mendekati nol. Hal ini menunjukkan bahwa lagu populer di Spotify pada tahun 2023 cenderung bersifat vokal dominan dan tidak bergantung pada elemen instrumental murni. Baik lagu populer maupun kurang populer lebih baik menggunakan vokal dibandingkan komposisi instrumental. Sehingga instrumentalness bukan faktor pembeda utama popularitas. Meskipun terdapat beberapa lagu dengan nilai instrumentalness, jumlahnya sangat kecil dan tidak terkonsentrasi pada kategori lagu populer. Hal ini menunjukkan bahwa lagu instrumental murni jarang mencapai tingkat popularitas tinggi. Bagi label musik dan tim produksi, hasil ini mengindikasikan bahwa fokus pada lagu berbasis vokal lebih selaras dengan preferensi pasar Spotify. Produksi lagu instrumental sebaiknya diposisikan untuk segmen dan niche tertentu, bukan sebagai strategi utama untuk mengejar popularitas maksimal. Nah, grafik ini menunjukkan adanya hubungan positif dan yang jelas antara jumlah playlist tempat sebuah lagu muncul dengan total streams yang diperoleh. Lagu yang masuk ke lebih banyak playlist cenderung memiliki jumlah streams yang jauh lebih tinggi. Dan sebagian besar lagu populer terkonsentrasi pada area dengan jumlah playlist yang lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi melalui playlist berperan penting dalam meningkatkan exposure lagu. Lagu populer tidak hanya unggul dari sisi karakteristik musikal, tapi juga mendapat dukungan distribusi yang lebih luas melalui berbagai platform playlist seperti Spotify, Apple, Deezer, dan lainnya. Terdapat beberapa lagu yang memiliki jumlah playlist cukup tinggi, namun tidak mencapai tingkat stream setinggi lagu populer lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masuk playlist saja belum tentu menjamin kesuksesan maksimal tanpa dukungan faktor lain, seperti kualitas lagu, tren pasar, atau strategi promosi lanjutan. Bagi tim marketing dan label musik, hasil ini menegaskan bahwa strategi penempatan lagu ke playlist merupakan faktor krusial dalam meningkatkan popularitas. Upaya kurasi playlist bekerjasama dengan editor playlist dan optimalisasi distribusi lintas platform perlu menjadi fokus utama untuk mendorong pertumbuhan stream secara signifikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Iskandar. Ya, Iskandar, berdasarkan heatmap di atas, lagu-lagu populer pada tahun 2023 memiliki tingkat danceability dan energi yang relatif tinggi dengan nilai valence berada pada tingkat menengah serta acousticness yang cenderung rendah. Hal ini menunjukkan bahwa lagu populer umumnya bersifat ritmis, energi, dan tidak terlalu akustik. Pola ini mengidentifikasikan bahwa lagu populer cenderung memiliki karakter yang mudah dinikmati secara luas, cocok untuk berbagai konteks seperti playlist harian, aktivitas sosial, dan konten digital. Kombinasi danceability dan energi yang seimbang menjadi ciri dominan. Sementara valence yang moderat menunjukkan emosi lagu tidak terlalu ekstrim, baik terlalu sedih maupun terlalu ceria. Bagi industri musik dan tim kurasi playlist, insight ini menegaskan bahwa fokus pada lagu dengan karakter ritmis, energi, dan seimbang secara emosional berpotensi meningkatkan peluang popularitas. Namun ruang untuk eksplorasi tetap terbuka, terutama untuk lagu dengan ciri unik yang mampu menarik perhatian pasar secara berbeda. Grafik di samping menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat antara tempo atau BPM dengan jumlah stream. Lagu dengan BPM rendah hingga tinggi tersebar di semua tingkat popularitas. Selain itu, lagu-lagu dengan nilai instrumentalness yang tinggi
cenderung memiliki jumlah stream lebih rendah dibandingkan lagu dengan instrumentalness rendah. Pola ini menunjukkan bahwa lagu populer lebih sering berada pada rentang BPM menengah, sekitar 90 sampai 140 BPM, dan memiliki karakter non-instrumental atau bervokal. Sementara itu, lagu instrumental muncul di berbagai BPM, tetapi jarang mencapai tingkat popularitas yang sangat tinggi. Musik dan tim Adan Air Insight ini menunjukkan bahwa tempo ekstrim dan lagu instrumental bukan faktor utama pendorong popularitas. Strategi produksi sebaiknya difokuskan pada lagu dengan BPM moderat dan elemen vokal yang kuat. Sementara lagu instrumental lebih cocok diposisikan untuk niche market, soundtrack atau playlist tematik tertentu. Sekian dari saya. Selanjutnya Idam. Perkenalkan, nama saya Idam Kuseri. Saya di sini menjelaskan data storytelling. Oke, mulai dari awal. Pada tahun 2023, persaingan lagu di Spotify semakin ketat. Banyak lagu diliris dengan karakter musik yang energik dan mudah ditarik. Namun tidak semua berhasil menjadi populer. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan utama. Apakah karakter musikal benar-benar menentukan popularitas lagu? Atau ada faktor lain yang lebih berpengaruh? Analisis menunjukkan bahwa lagu dengan nilai desirability dan energi yang sangat tinggi justru banyak berada pada kategori kurang populer. Lagu populer cenderung memiliki karakter musikal yang lebih seimbang, tidak terlalu ekstrim. Pola serupa juga terlihat pada instrumen, di mana lagu populer umumnya memiliki unsur vokal yang dominan. Sebaliknya, hubungan yang paling konsisten muncul pada jumlah playlist. Lagu yang masuk ke lebih banyak playlist hampir selalu memiliki jumlah stream yang lebih tinggi, terlepas dari karakter musikalnya. Pada tahap ini, terlihat bahwa popularitas lagu tidak ditentukan oleh satu karakter musik tertentu, seperti tempo atau tingkat energi. Lagu populer tersebar di berbagai rentan BPM dan tidak menunjukkan pola ritmis yang spesifik. Hal ini menegaskan bahwa exposure melalui playlist memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan aspek musikal teknis. Oke, selanjutnya terakhir. Cerita data ini menunjukkan bahwa popularitas lagu di Spotify lebih dipengaruhi oleh strategi distribusi dibandingkan karakter musik yang ekstrim. Lagu dengan karakter seimbang dan dukungan playlist yang kuat memiliki peluang lebih besar untuk menjangkau audiens luas dan mempertahankan popularitas. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nelvin. Perkenalkan, saya Nelvins. Strategi pengembangan lagu sebaiknya diarahkan pada keseimbangan karakter musikal. Ulang. Perkenalkan, saya Nelvins.
Strategi pengembangan lagu sebaiknya diarahkan pada keseimbangan karakter musikal, bukan mengejar nilai ekstrim pada danceability, energi, atau valence. Tim A&R dan produser dapat menggunakan pendekatan ini sebagai panduan awal seleksi lagu yang ditargetkan untuk pasar luas. Fokus promosi utama sebaiknya diberikan pada lagu berbasis vokal, sementara lagu instrumental diarahkan ke segmentasi khusus seperti playlist tematik, ambient, atau background musik. Keputusan ini membantu membedakan strategi pasar massal dan niche market secara lebih jelas. Distribusi lagu melalui playlist perlu dijadikan prioritas utama dalam strategi rilis. Tim marketing disarankan untuk merancang jadwal pitching playlist sejak awal peluncuran lagu, serta mengoptimalkan peluang masuk ke editorial dan algoritmik playlist lintas platform. Karakteristik umum lagu populer dapat digunakan sebagai benchmark operasional dalam proses kurasi dan evaluasi lagu. Benchmark ini berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan, bukan sebagai batasan kreatif, sehingga tetap memberi ruang inovasi musikal. Proses kreatif tidak perlu dibatasi oleh tempo tertentu. Keputusan produksi dapat difokuskan pada penyesuaian konteks, distribusi, dan positioning lagu sebagai target playlist atau audiens, dibandingkan mengoptimalkan BPM secara teknis. Dampak diharapkan peluang lagu masuk playlist utama lebih meningkat, terutama melalui strategi distribusi yang lebih terarah dan konsisten. Diharapkan jumlah streams lagu bertambah secara signifikan seiring meningkatnya exposure lagu di berbagai platform streaming. Diharapkan efektivitas strategi promosi meningkat karena fokus diarahkan pada karakteristik lagu yang lebih seimbang dan sesuai preferensi pasar. Segmentasi pasar menjadi lebih jelas antara lagu untuk pasar massal dan lagu untuk niche audience. Diharapkan pengambilan keputusan A&R dan marketing menjadi lebih efisien karena didukung oleh pola dan insight data, bukan hanya intuisi. Kesimpulannya itu, analisis terhadap lagu-lagu Spotify tahun 2023 menunjukkan bahwa popularitas tidak terbentuk secara instan atau ditentukan oleh satu karakteristik tertentu. Lagu yang berhasil cenderung memiliki keseimbangan elemen musikal seperti danceability, energi, dan valence, serta didukung oleh distribusi yang luas melalui playlist. Di sisi lain, faktor ritmis seperti tempo dan instrumental berperan sebagai pelengkap, bukan penentu utama. Hal ini menegaskan bahwa popularitas lagu merupakan hasil dari perpaduan kualitas musik dan strategi penyebaran yang saling melengkapi. Pemahaman terhadap pola ini memberikan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana sebuah lagu dapat berkembang di ekosistem streaming, sekaligus menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis di industri musik digital. Sekian disampaikan oleh kelompok Brigitiu. Terima kasih.